Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Manda dari kelas 11 MIA 2 ingin mempresentasikan tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global yang dikenal dengan istilah global warming merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan suhu rata-rata di bumi, baik daratan, lautan, serta atmosfer terus meningkat. Selain itu, definisi lain mengenai pemanasan global juga disampaikan oleh National Wildlife Federation. Menurut lembaga tersebut, pemanasan global atau global warming adalah proses peningkatan suhu udara di permukaan bumi, sehingga mengakibatkan terjadinya bencana alam meliputi badai, banjir, kekeringan, dan sebagainya. Apa penyebab terjadinya pemanasan global? Yang pertama, efek rumah kaca. Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Yang kedua, efek umpan balik. Penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dihasilkannya. Sebagai contoh adalah pada penguapan air. Pada kasus pemanasan akibat pertambahannya gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air menguap ke atmosfer, karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca. Yang ketiga, variasi matahari. Terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa variasi dari matahari dengan kemungkinan diperkuat oleh umpan balik dari awan dapat memberikan kontribusi dalam pemanasan saat ini. Perbedaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah meningkatnya aktivitas matahari akan memanaskan atmosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca akan mendinginkan atmosfer. Apa saja dampak pemanasan global? Yang pertama, iklim menjadi tidak stabil. Dampak terbesar akibat pemanasan global yaitu terjadinya perubahan iklim. Suhu di bumi akan menjadi lebih panas. Akibatnya kekurangan akan terjadi di mana-mana. Kemudian meningkatnya suhu di bumi akan menyebabkan pergantian musim menjadi tidak stabil. Yang kedua, kutub bumi mencair. Suhu bumi yang panas akibat pemanasan global dapat menyebabkan kutub di bumi mencair. Hal ini dapat menyebabkan permukaan air laut mengalami kenaikan. Akibatnya, banjir bisa terjadi di beberapa pulau. Bahkan pulau-pulau kecil akan tenggelam karena naiknya permukaan air laut. Yang ketiga, produksi pertanian menurun. Suhu panas yang tinggi dapat menyebabkan kekeringan di beberapa daerah. Hal ini dapat menyebabkan tanaman pertanian menjadi mati karena kekeringan. Akibatnya, produksi pertanian mengalami penurunan karena pemanasan global. Hal ini akan berdampak pada kurangnya bahan makanan di beberapa daerah akibat produksi pertanian yang menurun. 4. Kepunahan hewan. Terjadinya pemanasan global dapat meningkatkan risiko kepunahan hewan. Hal ini disebabkan karena beberapa hewan akan bermigrasi akibat perubahan habitat. Bagi hewan yang tidak bisa beradaptasi akan perubahan habitat, hewan tersebut bisa mengalami kepunahan. Salah satunya populasi beruang kutub yang semakin berkurang akibat kutub utara mencair. 5. Menimbulkan penyakit pada manusia. Efek pemanasan global tidak hanya menyebabkan suhu di bumi mengalami peningkatan. Pemanasan global juga dapat menyebabkan terjadinya beberapa penyakit, misalnya stres, stroke, hingga busung lapar. Selain itu, penyakit demam berdarah juga bisa meningkatkan akibat populasi nyamuk meningkat karena pemanasan global. Itulah dampak yang terjadi akibat pemanasan global. Memang, pemanasan global dapat menimbulkan dampak yang berpengaruh bagi makhluk hidup. Di sini saya akan menjelaskan 10 cara efektif untuk mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Alat transportasi yang berbahan bakar minyak marak digunakan dan jumlahnya semakin bertambah, maka karbon dioksida yang dibuang ke atmosfer juga semakin besar. Akibatnya, pemanasan global yang terjadi akan semakin buruk. Yang kedua, menggunakan energi alternatif. Manusia sejatinya dapat menggunakan energi alternatif guna meminimalisir hal-hal yang dapat menjadi penyebab pemanasan global. Penggunaan energi alternatif terbarukan ini hendaknya harus segera diterapkan di seluruh dunia. Pembangkit listrik berbahan bakar fosil harus segera diganti dengan energi bersih seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Sumber energi tersebut sejatinya berlimpah, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang ketiga, tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Hutan merupakan elemen yang sangat penting bagi kelestarian dunia, karena salah satu fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia sekaligus menyeimbang ekosistem. Yang keempat, melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi.
Pohon dan jenis tumbuhan berklorofil lainnya mempunyai peran vital dalam membersihkan udara, sebab tumbuhan berklorofil mempunyai kemampuan untuk mengolah air sinar matahari, karbon dioksida, dan unsur hara menjadi bahan organik dan oksigen. Oksigen sendiri merupakan salah satu faktor penentu kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Karena itulah keberadaannya sangat dibutuhkan. Tanpa adanya oksigen, manusia dan makhluk hidup lain tidak bisa bernapas. Karena itulah, semakin banyak pohon yang ditanam di bumi, maka semakin banyak udara yang dapat dibersihkan dari berbagai macam polutan. Yang kelima, melakukan penghematan listrik. Cara mengatasi pemanasan global berikutnya adalah dengan melakukan penghematan listrik. Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang banyak dibutuhkan manusia. Meskipun tidak semua manusia menggunakan listrik, namun listrik merupakan energi yang berperan vital dalam budaya hidup modern. Akan tetapi, listrik dari pembangkit listrik saat ini kebanyakan menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida. Semakin banyak penggunaan listrik, maka semakin banyak gas buangan berupa karbon dioksida, sehingga efek rumah kaca bisa semakin memburuk. Yang keenam, tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC. CFC atau chlorofluorocarbon merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Oleh karenanya, penggunaan CFC harus dihentikan. Meskipun penggunaan CFC memang bermanfaat untuk manusia, namun perlu diperhatikan juga dampak dari penggunaan CFC ini. Yang ketujuh, memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Semakin banyaknya kendaraan bermotor yang berlalu lalang mengakibatkan meningkatnya emisi gas buang sebagai residunya. Seperti yang telah diketahui, emisi gas buang merupakan sisa hasil pembakaran mesin kendaraan, baik itu kendaraan beroda, perahu, maupun pesawat terbang. Yang kedelapan, menerapkan sistem budidaya peternakan dan pertanian yang baik. Sistem budidaya pertanian yang memakai bahan kimia sintetik berupa pupuk dan pestisida dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Karena itulah, sistem pertanian organik yang tidak mencemari dan merusak lingkungan harus segera digalakkan di seluruh dunia. 9. Melakukan reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu melakukan penghematan dan mengurangi sampah. Reuse merupakan cara pemanfaatan sampah dan memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai atau penggunaan barang. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak bisa digunakan menjadi barang yang lebih memberikan banyak manfaat. Yang ke-10, kurangi penggunaan kertas. Pemakaian kertas yang berlebihan merupakan salah satu penyebab besar yang mempengaruhi pemanasan global. Sebab dengan kita memakai banyak kertas, berarti kita turut menghilangkan menebang banyak pohon. Karena kertas berasal dari kayu, sehingga konsumsi kertas yang tinggi menuntut penebangan pohon yang semakin banyak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.